Yang pertama ingin saya jelaskan adalah tentang sejarah peradilan agama di Indonesia. Jadi ini salah satu buku yang nanti saudara bisa download ya. Ini sekali lagi saya cuma cari PDF-nya juga. Saya kira ini selama tidak diperjualbelikan itu kita masih bisa mempergunakannya lebih pada mahasiswa ya yang agak kesusahan untuk mengakses berbagai buku cetaknya lah begitu. Jadi saya akan memulai dengan sedikit membacakan ya secara gamblang tentang bab 1 dalam buku ini. Sejarah Peradilan Agama Indonesia. Jadi sebelum kita masuk tentang peradilan agama itu tentang apa, seperti apa dan sebagainya, kita perlu melihat dulu sebenarnya sejarahnya itu seperti apa. Oke. Sejarah peradilan agama di Indonesia, ya. Peradilan itu jelaskan di sini adalah proses pemberian keadilan. Jadi peradilan itu adalah proses pemberian keadilan. Cara seseorang mendapatkan keadilan, mengakses keadilan di suatu lembaga ya yang disebut pengadilan. Itulah bedanya peradilan dan pengadilan. Pengadilan itu adalah lembaganya yang punya tugas menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu ada asas hakim tahu hukumnya. Terlepas dari hakimnya itu nggak tahu, jadi hakim dianggap tahu hukumnya. Karena lembaga itu, pengadilan itu yang diharapkan menyelesaikan. Bagaimana mungkin lembaga yang menyelesaikan kalau ia tidak paham aturannya? Andaikan hakimnya itu tidak paham, maka hakimnya dituntut untuk menggali. Baik ia belajar sendiri maupun ia menghadirkan melalui forum pengadilan itu, baik hakim yang menghadirkan atau para pihak menghadirkan yang kita sebut sebagai keterangan ahli atau expertise. Kalau dulu di awal kita cermati kenapa muncul peradilan Islam adalah pertama karena ada orang Islam di Indonesia. Awalnya muncul masyarakat Islam di wilayah Nusantara ya, kita belum kenal ya dengan nama Indonesia dahulu, tapi masih sedikit. Mayoritas orang yang ada di Kepulauan Nusantara kala itu tidak memeluk agama Islam. Lalu dari yang sedikit ini kan mereka menerapkan syariat Islam secara mandiri ya, berarti kan pribadinya masing-masing. Ketika mereka mau menikah, mereka mau melakukan hal-hal tertentu misalnya, itu mereka menerapkan hukum Islam. Ketika ada sengketa, mereka menyelesaikannya ya di antara mereka sendiri, mencari ahli agama di antara mereka. Itulah yang menjadi satu proses peradilan. Nah, gitu. Lalu ketika mulai muncul komunitas-komunitas Muslim di berbagai wilayah, maka muncullah para kelompok, sebut kelompok elit ini bukan dalam artian buruk ya, adalah orang yang punya kapasitas. Nah, inilah yang menyelenggarakan urusan pengadilan agama. Nah, ketika berkembang agama Islam menyebar hingga bahkan menjadi agama resmi agama di beberapa kerajaan di Kepulauan Nusantara, maka muncullah peradilan agama itu dalam konteks kerajaan-kerajaan Islam tersebut. Begitu. Itu proses perkembangannya. Berkembang bukan karena top down, berarti dari atas lalu diciptakan, gitu. Bukan.
tapi hadir karena ada orang yang beragama Islam, dan ketika ia berkonflik misalnya atau membutuhkan urusan penengah di antara pihak-pihak mereka, mereka butuh satu otoritas yang disebut sebagai pengadil. Kalau dalam agama Islam, dalam bahasa Arab itu disebut qadi. Perbuatannya mencari penengah itu mencari seorang hakam, tapi dikenal di Indonesia akhirnya menjadi hakim. Pengadil itu di pengadilan kita kenal di Indonesia sebagai hakim. Nah, proses tahkim inilah ya menghukumi itu Boarding in progress. Yang menjadi embrio lahirnya peradilan agama di Indonesia. Sekali lagi, mata kuliah ini adalah proses kita menilai secara objektif. Tidak hanya di Fakultas Hukum ini yang kita akan belajar materi-materi hukum Islam seperti ini, tapi saya waktu belajar di Universitas Umum seperti di UGM, dulu kami mau yang Muslim, yang non-Muslim belajar ini sebagai satu ilmu dan fakta objektif yang berlaku di masyarakat. Begitu. Nah, kalau tadi kita cermati proses berkembangnya itu dengan berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam, sehingga secara langsung hakim diangkat oleh sultan di wilayahnya masing-masing. Maka kita akan temukan dalam wilayah-wilayah Islam itu adanya undang-undang, ya, aturan hukum secara umum disebut undang-undang peradilan agama. Ya, nanti di masing-masing kesultanan atau kerajaan tersebut punya ciri khasnya masing-masing. Kalau orang Minang misalnya kita kenal istilah adat basandi syara, syara basandi kitabullah. Perkembangan Islam yang begitu pesat kala itu diperhatikan juga oleh kolonial Belanda. Ketika datang bangsa-bangsa Belanda, sebenarnya bahasa Barat terutama Belanda ya, karena kolonial di Indonesia itu kan ada pernah Spanyol, ada Portugis, ada Inggris, ada Belanda juga, ya. Di akhir yang nanti menguasai secara masif wilayah Indonesia ya, kecuali Papua dan Timor Leste. Jadi kenapa Papua, Timor Leste dan Timor Leste itu belakangan? Karena Papua itu dikuasai Inggris, bukan kuasai Inggris sebelah sananya dan Belanda di wilayah Indonesia. Dan kalau di Timor Leste itu Timor Leste itu kan dikuasai Portugis, ya, gitu. Maka ketika perkembangan di era Belanda ini, masa prakolonial, pada dasarnya kan hukum yang banyak diterapkan itu adalah hukum Islam, berbarengan juga dengan hukum adat. Nah, ketika hadir Belanda ingin mengatur itu, bahwa Belanda mengeluarkan aturan-aturan, ya. Di sini lihat di pendapat di kalangan orang Belanda sendiri bahwa hukum yang berlaku bagi orang Indonesia asli adalah undang-undang agama mereka atau kepercayaan mereka yang secara umum yang banyak karena mayoritas beragama Islam, maka aturan yang berlaku untuk warga pribumi kala itu adalah hukum Islam. Pada mulanya pemerintah Belanda membiarkan pribumi hidup dalam hukumnya sendiri. Lama-kelamaan mereka menyadari bahwa umat Islam kuat akan jadi ancaman. Ya. Salah satu fakta yang terungkap adalah perang yang paling menyusahkan Belanda itu
adalah Perang Diponegoro. Hampir membuat bangkrut negara Belanda. Gitu. Maka setelah era-era Belanda, Perang Diponegoro itu kan 1825 sampai 1830. Di era-era pasca setelah itu, mereka mengembangkan bahwa hukum Islam itu perlu nanti dilihat sebagai perlu diresepsi dulu sebagai hukum adat di Indonesia. Akhirnya Belanda menerapkan ya menurut Statblad 1882 nomor 152 mengatur pembentukan peradilan agama di Jawa dan Madura. Jadi awalnya melepaskan begitu, akhirnya mereka mengatur juga. Para kolonial Belanda ini merasa perlu mengatur lebih lanjut ya, berkaitan dengan peradilan agama. Cuma memang di setiap wilayah punya perbedaan-perbedaan, pendekatan-pendekatan. Nah, misalnya diawali itu di awal Jawa dan Madura dahulu. Lalu nanti berkembang misalnya di Karisidenan, Kalimantan Selatan dan Timur. Ya, ada di tempat lain juga. Ini tergantung karena wilayah-wilayah yang sedang bergejolak peperangan atau tidak. Di sini dijelaskan perbedaan kewenangan peradilan agama yang berlaku di Jawa Madura dari peradilan agama di wilayah itu ada terkait tugas pokok di bidang hukum perkawinan. Sedangkan peradilan agama di luar wilayah Jawa dan Madura punya tugas pokok perkawinan plus kewarisan. Ini disebabkan kala itu di wilayah Jawa mereka menerapkan hukum warisnya berdasarkan hukum adat, bukan merujuk kepada hukum Islam. Nanti berkembang ketika Indonesia merdeka. Ya. Akhirnya kebijakannya itu berlaku untuk seluruh wilayah. Berarti bidang kewarisan tadi juga berlaku di wilayah Jawa, Madura, dan di luar wilayah tersebut juga. Nah, gitu. Nanti kita lihat ke depannya ada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989. Spesifik khusus mengatur tentang peradilan agama. Pasal 49 ayat 1 menyatakan pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam. Jadi patokannya adalah agamanya apa? Terkhusus dalam bidang-bidang A. Perkawinan, B. Kewarisan, C. B. Warisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Jadi di sini kan dicek nanti apakah kewarisannya, wasiat atau hibahnya itu tunduk pada hukum Islam atau mereka melakukannya berdasarkan hukum adat. Yang C, wakaf dan sedekah, sodakoh. Ya. Nanti berkembang lagi dengan Undang-Undang
nomor 3 tahun 2006. Apa yang diatur dalam undang-undang itu? Kita lihat di bawah. Ya, di sini katakan pada tahun 2006 lahirlah Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang menambah, jadi memperluas kewenangan yurisdiksi absolut, kewenangan absolut atau yang kita sebut juga dengan kompetensi absolut dari pengadilan agama, yaitu bertambah dengan menangani sengketa ekonomi syariah. Dari sini juga kita bisa melihat, jadi ekonomi syariah ini berkembang mulai di Indonesia ini sejak tahun 80 dan 90-an. Itu ditandai dengan berdirinya bank syariah, lembaga-lembaga keuangan syariah sebagainya itu. Nah, pada awalnya lembaga-lembaga ini kalau bersengketa diadili di pengadilan umum. Lalu dirasa oleh pemerintah perlu mengaturnya khusus karena punya basis keilmuan, keislaman. Sehingga perlu diputuskan oleh mereka juga yang punya basis keilmuan itu. Siapa? Hakim-hakim di pengadilan agama. Sehingga diputuskanlah kewenangan ini jatuh pada pengadilan agama. Peradilan di lingkungan peradilan agama. Itu. Itulah secara umum sejarah peradilan agama di Indonesia. Ya. Pada dasarnya kita bisa nilai bahwa dia berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Menjawab tantangan dan kebutuhan umat Islam. Oke, materi satunya saya selesaikan di sini.